Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bi taufiqihi tahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23. Ayyuhal muslimun, ayyuhal mu'minun, ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, kita sangat amat bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmatnya, berkat taufik dan hidayahnya, sampai hari ini masih diberikan umur panjang dan diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah. Ini adalah sesuatu yang mahal dalam kehidupan kita. Tidak semua orang yang diberikan umur tapi diberikan kesempatan. Sedangkan kita alhamdulillah sehat dan diberikan sempat untuk melaksanakan ibadah. Tentu kita berharap dan berdoa seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, melalui ibadah sholat Jumat yang penuh rahmat, ibadah sholat Jumat yang penuh barokah, dan ibadah sholat Jumat yang penuh dengan keindahan ini, bersama-sama kita berusaha memantapkan iman dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Rabbul Izzah. Kita seluruhnya berjuang dan berusaha untuk mampu melaksanakan perintah-perintah Allah, dan kita berjuang dan berupaya untuk mampu menjauhi larangan-larangannya. Kalau kita konsisten, kita istiqomah, selalu berupaya melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, insya Allah di akhir hayat kita nanti kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, untuk kesempatan khutbah kali ini saya akan menyampaikan tema yaitu tentang urgensi berbakti kepada orang tua. Belakangan ini kaum muslimin ada fenomena yang sangat mengerikan. Belakangan ini ada fenomena sosial di masyarakat yang sangat memprihatinkan. Ada cerita orang tua membunuh anak, ada kisah anak bunuh ibunya, bahkan ada cerita lagi cucu bunuh neneknya, dan ada cerita lagi bapak tiri bunuh anak tirinya, ibu tiri bunuh anak tirinya, dan beraneka ragam. Problematika rumah tangga begitu besar. Hampir setiap hari kita disuguhi informasi-informasi yang sangat memprihatinkan dalam kehidupan masyarakat kita. Betapa banyaknya persoalan-persoalan antara anak dan orang tua.
Oleh karenanya kaum muslimin, mari kita kembali kepada ajaran Allah dan kembali kepada tuntunan Rasul. Bagaimana kita cara mengkondisikan anak bisa berbakti kepada orang tua. Kaum muslimin, anak itu kekayaan yang paling berharga. Anak itu adalah aset yang paling mahal dalam kehidupannya. Tetapi anak ada yang bisa menyelamatkan orang tuanya, dan ada anak yang justru menjerumuskan kepada orang tuanya. Bagaimana agar anak kita menjadi aset yang berharga? Bagaimana agar anak kita menjadi kekayaan yang paling berharga dalam kehidupan kita? Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Saya ulang, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sejauh mana saat ini kita mendidik anak-anak kita. Kalau ada anak yang tidak baik, jangan langsung kita menyalahkan anak itu kurang baik. Mungkin kita kurang mendidik kepada anaknya. Kalau ada anak kita berbuat yang tidak benar, jangan langsung kita salahkan kepada anaknya. Mungkin belum kita didik anak itu dengan benar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melalui baginda Rasul pernah menyampaikan, "Allimu auladakum." Yang pertama, jadi orang tua, didiklah anak-anakmu tentang agama. Jangan sampai anak kita sekolah tapi nggak belajar agama. Jangan sampai anak kita pinter matematika tapi nggak bisa baca Quran. Jangan sampai anak kita ranking 1 tapi nggak bisa doa. Jangan sampai anak kita prestasi dalam berbagai hal tapi sholat ditinggalkan. Justru kata Rasul, "Allimu auladakum." Didik anak kamu terhadap agama. Didik anak kamu, kenalkan anak kamu terhadap ajaran agama. Ini yang pertama. Sudahkah kita memberikan pendidikan agama kepada anak kita? Sudahkah kita didik dengan maksimal anak kita untuk bisa baca Quran, untuk bisa sholat, untuk bisa berakhlakul karimah, dan agar anak kita mempunyai adab, sehingga media sosial yang begitu heboh pada saat ini akan bisa tertamengi oleh pendidikan anak. Jangan kita nyaman punya harta banyak tapi kalau anak nggak bisa sholat. Jangan kita tenang punya jabatan tinggi tapi kalau anak kita nggak bisa baca Quran. Dan jangan sampai kita merasa bangga sukses kalau anak kita tidak melaksanakan ibadah. Oleh karenanya bagi orang tua, marilah kita koreksi, sudahkah sejauh mana kita memberikan pendidikan agama kepada anak kita. Ini tanggung jawab orang tua, dan di akhirat nanti orang tua akan dimintai pertanggungjawaban terhadap pendidikan anak-anak kita. Yang kedua, kaum muslimin, sebagai anak, walaupun kita tua, kalau dikaitkan dengan orang tua kita, kan kita anak juga. Sekarang kita umur sudah 60 tahun, kelihatannya tua, tapi kalau dihubungkan dengan bapak kita, kita ini anak. Kalau dikaitkan dengan ibu kita, kita ini anak. Walaupun sudah tua, tapi kita masih juga status anak dikaitkan dengan orang tua kita. Bagaimana kita sebagai anak kepada orang tua? Allah dalam surah Al-Isra ayat 23 menjelaskan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Yang pertama, jangan tinggalkan ibadah kepada Allah. Sebagai anak, jangan tinggalkan kita ibadah kepada Allah. Ibadah kita kepada Allah ternyata ada manfaat untuk orang tua. Kita sholat Jumat semacam ini, orang tua kita sudah meninggal dunia, orang tua mendapatkan nilai pahala dari sholat Jumat yang kita lakukan. Karena kita bisa sholat Jumat tidak lepas dari didikan orang tua. Sehingga kita sebagai anak harus beribadah kepada Allah dengan maksimal. Kemudian yang kedua, Allah menjelaskan wabil walidaini ihsana. Kita sebagai anak wajib berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Siapapun orang tua kita, kayak apapun orang tua kita, kita wajib berbuat ihsan. Kita wajib berbuat baik. Sampai ada sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul,
Gimana kalau orang tua saya kafir, orang tua saya nggak Islam, apakah saya masih harus berbuat baik? Rasul menjawab, iya, tetap berbuat baik selama hidup di dunia, walaupun orang tuamu kafir, walaupun orang tuamu nggak Islam, tapi kita wajib berbuat baik kepada orang tua. Sehingga kaum muslimin, kalau hidup ingin sukses, kalau hidup ingin berkah, jangan tinggalkan berbakti kepada orang tua. Nggak ada ceritanya orang yang sukses tanpa ada bakti kepada orang tua. Dan banyak orang yang gagal dalam hidup karena nggak berbakti kepada orang tua. Maka Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan begini, kalau hidup sulit, hidup selalu bermasalah, hidup selalu ada aja problem gak habis-habis, kata beliau mengatakan, coba koreksi kayak apa baktimu kepada orang tua. Mungkin kau sudah sholat rajin, mungkin kamu sudah haji, sudah umroh, sudah ibadah yang lain, bahkan tahajud, tapi kalau dengan orang tua kau tidak berbakti, jangan harapkan Allah akan berikan berkah dalam kehidupan itu. Sampai-sampai kata Rasul, ridallahi fi ridal walidain, ridhonya orang tua sangat tergantung ridhonya ayah dan ibu. Kalau ingin mendapat ridho Allah, raihlah ridho orang tua terlebih dahulu. Jangan mengharapkan ridho Allah sebelum mendapat ridho orang tua. Karena apa? Ridhonya Allah sangat tergantung ridho orang tua. Oleh karenanya, anak yang ingin sukses, anak yang ingin berhasil, yang paling utama kecuali ibadah kepada Allah dengan baik, berbuat baiklah kepada orang tua. Sampai pernah ada sahabat datang ke rumah Rasul. Sahabat ini sudah agak tua, jalannya aja agak pincang-pincang. Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, berikanlah amalan saya agar besok waktu mati bisa masuk surga. Rasul nanya, kamu masih punya ibu enggak? Masih ada. Rasul, ibumu itu pintu kamu masuk surga. Hebat sekali jawabannya. Ibumu itu pintu kamu masuk surga. Berbuat baiklah kepada ibumu, dan itu adalah pintu surga akan terbuka. Sampai sahabat yang lain pernah bertanya lagi, ya Rasul, siapa orang yang aku hormati dalam kehidupan ini? Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Abuka, bapakmu. Ummuka, 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 abuka. Ini artinya apa? Ibu jauh lebih berkeramat ketimbang bapak. Makanya kalau mendoakan kepada orang tua, sebut nama ibu dulu. Kalau kita berjabat tangan dengan orang tua, ada bapak dan ibu, ibu dulu kita jabat tangan. Kalau kita akan mencium tangan orang tua, cium tangannya ibu terlebih dahulu. Karena apa? Ibu adalah orang yang paling keramat bagi anaknya. Oleh karenanya kaum muslimin, jamaah sholat Jumat yang berbahagia, maka marilah kita koreksi dalam kehidupan ini. Sudahkah kita melaksanakan birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua? Kalau selama ini kita sering mengecewakan orang tua, selama ini kita sering membuat kesel orang tua, selama ini kita sering membuat marah orang tua, maka masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki, masih ada kesempatan kita untuk mengoreksi. Dan mari jadikan orang tua adalah orang yang paling keramat dalam kehidupan kita. Sampai baginda Rasul pernah mengatakan, jika ada manusia boleh sujud kepada manusia, maka akan aku perintahkan anak sujud kepada orang tua. Oleh karenanya setelah Jumatan ini, marilah kita koreksi. Sudahkah kita berbuat baik kepada orang tua? Masihkah kita sering membuat orang tua kita marah? Sudahkah kita membahagiakan kepada orang tua? Sudahkah kita berbuat yang menjadikan orang kita itu nyaman, orang tua itu bahagia, orang itu senang, dan orang tua bangga kepada kita? Sudahkah itu kita lakukan? Kalau belum, mari kita lakukan, dan kalau sudah, mari kita kuatkan. Ada sahabat bertanya lagi,
Bagaimana Rasul kalau orang tua saya udah meninggal, bapak saya udah meninggal, ibu saya udah meninggal, tapi saya ingin membahagiakan kepada mereka, saya ingin birrul walidain. Rasul menjawab ada 3 hal. Yang pertama, jangan lupa mendoakan kepada ayah dan ibu yang sudah meninggal. Para ulama sering menganjurkan doa untuk ayah dan ibu minimal sehari 5 kali minimal, yaitu setelah sholat. Jangan bangun dari tempat sholat sebelum mendoakan ayah dan ibu kita, agar mereka bahagia di alam barzahnya karena doa dari kita. Kemudian yang kedua, kita selalu berupaya untuk melaksanakan ibadah yang ibadah itu pahalanya untuk orang tua kita. Pernah ada sahabat lagi bertanya, Rasul, orang tua saya dulu kepengen berangkat haji, tapi belum sempat haji meninggal, gimana? Kata Rasul, hajikan dia, hajikan. Berarti haji itu adalah ibadah yang bisa diwakilkan oleh anaknya. Kemudian sampai ada sahabat lagi bertanya, gimana kalau saya sedekah Rasul untuk diniatkan untuk orang tua, apa nyampe? Iya, sampai itu pahalanya. Karena apa? Kau melaksanakan sedekah karena tidak lepas dari didikan orang tua. Berarti orang tua adalah mendapatkan nilai dari pahala yang kita lakukan. Dan orang tua akan bahagia, akan senang melihat anaknya seperti itu. Dan yang ketiga, kita melestarikan kebaikan-kebaikan orang tua. Kalau dulu orang tua kita rajin ke masjid, ayo kita lestarikan. Orang tua bergaul dengan orang-orang yang baik, kita lestarikan. Dan kalau orang tua masih punya utang, wajib dibayar oleh anaknya. Itu bagian bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Oleh karenanya kaum muslimin, jamaah sholat Jumat yang berbahagia, marilah mulai saat ini kita membuat program untuk berbakti kepada orang tua, menyenangkan orang tua, menggembirakan orang tua, membuat orang tua bahagia. Insya Allah kalau ini bisa kita laksanakan, maka rahmat Allah akan turun dan Allah akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita semuanya. Demikian kaum muslimin, khutbah singkat, dan mari kita renungkan lebih lanjut agar anak-anak kita menjadi aset yang berharga, agar kita menjadi anak juga orang yang bisa membahagiakan kepada orang tua kita. Mudah-mudahan semua ini kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berbakti kepada orang tua dan kita akan menjadi orang yang bahagia dunia sampai akhiratnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa huwal fattahul alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu rahmatan lil alamin. Nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang berbahagia,
Dalam khutbah yang kedua ini, marilah bersama kita lebih menyatukan hati dan pikiran untuk memohon, berdoa, bermunajat kehadirat Allah Rabbul Izzah dengan khusyuk dan khudu'. Insya Allah kita yakin doa kita di hari Jumat ini di Masjid Al-Muhajirin ini semua diijabah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidaina wali walidaina wali walidaina. Doakan kedua orang tua kita masing-masing, tundukkan kepala kita, doakan dari hati yang paling dalam untuk ayah dan ibu kita. Bayangkan wajah ayah dan ibu kita, wali walidaina warhamhuma kama rabbawna shighara, wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal anbad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah segala kekhilafan dan kesalahan kami, dan ampuni ya Allah dosa ibu dan ayah kami. Ampuni dosa ibu dan ayah kami. Ampuni dosa ibu dan ayah kami. Rahmati mereka ya Allah, berkahi mereka ya Allah. Jadikanlah mereka hamba-Mu yang soleh dan solehah, dan masukkanlah ibu dan ayah kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman dan Islam serta akidah kami, agar kami istiqomah bisa melaksanakan ibadah, dan kami bisa meraih martabat husnul khotimah sehingga bahagia dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan kami panjang umur, sehat walafiat untuk ibadah, rezeki yang halal dan barokah untuk ibadah, dan jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi washkuruhu yazidkum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.